Hello everyone and welcome to Nanyang Vehicle Monthly. I'm Santi reporting from Jakarta and bringing you this month Southeast Asia Automotive News in Indonesia. 观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋汽车月报。我是三弟，在雅加达用印尼文为大家播报本月的东南亚汽车要闻。Menurut Gasgoo, pada periode Januari hingga Juli 2026, berdasarkan data penjualan grosir dari Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, total penjualan kendaraan listrik di Indonesia mencapai 69.739 unit, meningkat 80,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dilihat berdasarkan merek, BYD menempati posisi pertama dengan penjualan grosir sebanyak 21.432 unit, menguasai 30,73% pangsa pasar. Jeko hanya mengandalkan satu model, yaitu Jeko J5, dan berhasil menempati peringkat kedua dengan penjualan sebanyak 16.990 unit dengan pangsa pasar 24,36%. Geely berada di posisi ketiga dengan penjualan grosir 8.169 unit. Wuling yang telah memiliki fasilitas produksi lokal di Indonesia menempati posisi keempat dengan 6.044 unit. GAC Aion berada di posisi kelima dengan 3.722 unit. Posisi ke-6 ditempati oleh Denza, merek premium di bawah BYD yang menjual 2.823 unit hanya melalui model Denza D9. Posisi ke-7 ditempati oleh MG dengan penjualan 1.946 unit. Posisi ke-8 ditempati oleh VinFast dari Vietnam dengan penjualan 1.934 unit. Posisi ke-9 ditempati oleh Chery dengan penjualan 1.632 unit. Posisi ke-10 ditempati oleh Xpeng dengan penjualan 1.340 unit. Posisi ke-11 ditempati oleh Hyundai dengan penjualan 1.162 unit. Menurut Global Auto Sales pada bulan Juni, penjualan grosir kendaraan baru di Indonesia meningkat 32,9% secara tahunan menjadi 77.550 unit. Sementara itu, penjualan retail pada bulan Juni meningkat 20,9% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 74.507 unit. Dalam peringkat merek berdasarkan penjualan grosir, Toyota tetap memimpin pasar dengan pangsa pasar sebanyak 29,4%, setelah penjualannya meningkat 28% dibandingkan tahun lalu. Daihatsu mencatat lonjakan penjualan sebesar 51% dan mempertahankan posisi kedua dengan pangsa pasar 18,2%. Suzuki berada di posisi ketiga dengan kenaikan penjualan sebesar 22,6% secara tahunan dan pangsa pasar 7,8%. BYD mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 153,2% dan naik ke posisi keempat. Sementara itu, penjualan Mitsubishi turun 18% dibanding tahun lalu, sehingga turun ke posisi kelima. Jeko menempati posisi ke-8 dengan penjualan sebanyak 3.050 unit. Geely, Wuling, Chery, MG, Denza, GAC Aion, dan Jetour juga berhasil masuk ke dalam 20 besar. Menurut Next Station Vietnam pada 16 Juli, generasi terbaru mobil listrik mini Wuling resmi diluncurkan untuk konsumen di Vietnam. Berdasarkan pengumuman resmi, Wuling Macaron tersedia dalam dua varian. Varian standar menawarkan jarak tempuh hingga 205 km dalam sekali pengisian daya dengan harga 269 juta dong Vietnam. Sementara itu, varian premium memiliki jarak tempuh hingga 300 km dalam sekali pengisi daya dengan harga 329 juta dong Vietnam. Menurut XCMG Group pada 16 Juli, mesin cold milling XCMG XM2005K3 dan roll roller XCMG XP163 resmi diserahkan kepada pelanggan di Indonesia. Menurut Fau Chiefang, pada tanggal 14 Juli, Fau Chiefang bersama mitra di Indonesia, GM Mobil mengunjungi panti asuhan Mekar Lestari di Kota Tangerang, Indonesia, untuk menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Wheels of Hope Delivering Care Worldwide. Melalui donasi bantuan dan pendampingan bagi anak-anak, kegiatan ini memberikan kepedulian dan kehangatan kepada anak-anak setempat, sekaligus mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui aksi nyata. Menurut CNMO, pada tanggal 13 Juli, media asing melaporkan bahwa Hyundai mencatat total penjualan 25.069 unit di pasar Vietnam selama paruh pertama tahun ini. Di antaranya, penjualan mobil penumpang mencapai 17.705 unit, menempatkan Hyundai di peringkat kelima dalam penjualan merek mobil di Vietnam setelah VinFast, Toyota, Mitsubishi, dan Ford. Menurut Next Station Vietnam pada tanggal 10 Juli sore, Asosiasi Produsen Otomotif Vietnam atau VAMA merilis laporan penjualan bulan Juni tahun 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pasar otomotif Vietnam terus mempertahankan tren pertumbuhan pada Juni 2026 dengan penjualan bulanan melebihi 31.100 unit, meningkat 4% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara kumulatif, pada paruh pertama tahun ini, total penjualan pasar meningkat 15% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan kendaraan impor dan kendaraan hibrida tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Menurut Gasgoo, pada tanggal 7 Juli, Volkswagen Vietnam resmi membuka dealer 4S pertamanya di Kanto, menandai perluasan lebih lanjut jaringan distribusi merek tersebut di seluruh Vietnam. Dealer ini juga merupakan dealer pertama Volkswagen di kawasan Delta Mekong yang dibangun sesuai dengan standar retail global Volkswagen dengan konsep urban store. Menurut Vietnam Post Station pada tanggal 5 Juli, VinFast secara resmi meluncurkan model kendaraan listrik murni terbaru yaitu VF2 dan mengumumkan harga jualnya sebesar 188 juta dong Vietnam yang sudah termasuk baterai. Model baru tersebut mulai menerima pesanan pada tanggal 15 Juli 2026, sementara pengiriman unit pertama dijadwalkan mulai pada September 2026. Menurut Geely Auto pada 4 Juli, Geely mengumumkan bahwa upacara penyerahan massal Geely EX2 telah diselenggarakan secara serentak pada akhir Juni di 3 kota utama Vietnam, yaitu Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Da Nang. 以上就是本期的南洋汽车月报，感谢您的收看，我们下期再见。